Selamat pagi, ini VT nomor 174 ya. Pada saat ini, itu perkembangan pada Rusia. Rusia itu merasa bangga punya 500 hulu ledak nuklir ya. Padahal dirinya diembargo mirip dengan Venezuela dan Iran. Nah, sehingga dia itu mirip orang yang galak ya, tapi dikucilkan. Nah, bagaimana rubelnya Rusia itu kalah lawan yuan. Karena kalau Cina beli gasnya Rusia itu bayar pakai yuan. India juga kalau beli gasnya Rusia pakai rupiah, sehingga rubelnya itu yang nggak jalan. Nah, kira-kira begini loh, ya. Negara itu sekarang udah nggak musim perang. Walaupun Anda punya 500 hulu ledak nuklir, nggak ada yang mau pakai. Nggak ada orang yang mau mendekat untuk minta tolong. Tolong dong Putin, aku ditindas gitu, lalu pinjam nuklirnya Rusia gitu, nggak ada. Oleh karena itu, yang berlaku adalah perdagangan. Nah, sekarang bagaimana mungkin ini Rusia ya? Ini Rusia. Bagaimana mungkin dia itu punya barang seperti ukiran Jepara? Dia hanya bergerak di Jepara aja, di Jepara aja. Dia ngukir yang beli orang Jepara. Ya apa gunanya? Gitu loh. Misalnya Anda ya, orang Jogja bikin bakpia patok ya. Orang Jogja bikin bakpia. Kalau nggak ada orang turis, ya nggak ada yang beli. Ya nggak mungkin orang misalnya di Rusia pakai gas. Gasnya banyak banget itu, hampir 20% dari gas dunia itu ada di Rusia. Lah penduduk Rusia berapa? Cuman 150 juta. Ya nggak butuh gas sebanyak itu. Oleh karena itu, kalau Rusia mau berkembang, ya dia harus ekspor. Nah, ketika ekspor ke Cina, Cina nggak mau bayar pakai rubel, pakainya yuan. Nah, buat apa? Nah, Cina sendiri kebanjiran yuan ya buat apa? Yuan itu kan hanya bubble aja gitu loh. Jadi orang tuh beli properti naik lagi. Itu hanya bubble. Nah itu kalau dia yuan itu nggak ditukar ke dolar, ya nggak jadi apa-apa. Sedangkan orang tuh semua mobil belinya pakai dolar. Anda beli rumah juga di London pakai dolar. Ya kan? Anda mau jalan-jalan juga pakai dolar. Akhirnya sekarang itu penduduk Rusia itu kalau jalan-jalan pakai yuan. Karena rubelnya nggak laku. Nah, bagaimana dengan Jokowi dan Prabowo? Sekarang ini Jokowi dan Prabowo itu terdesak oleh perang moneter US dan China. Semua tambang nikel China sekarang diwajibkan ikut AMDAL, dilarang merusak lingkungan. Nah, Luhut itu udah insaf bahwa dia mengutamakan investor China, padahal ya diancam oleh Amerika. Jadi modus utang gelap China, SBC, Shadow Banking China, berakibat rupiah terdevaluasi dari 14.000 menjadi 16.400, turun 18% lawan tahun lalu. Jadi posisi utang luar negeri setelah dicicil 800 triliun setahun, ternyata utangnya naik lagi gara-gara dolar naik, bertambah 1.500. Jadi utangnya dicicil 800, kena devaluasi naik lagi 1.500. Jadi utangnya bukan turun dicicil, malah bengkak. Program IKN menunggu Tony Blair, investor merasa nilai komersil bangunan IKN nol karena kurangnya penduduk. Kota terdekat saja di Jakarta itu Bekasi, penduduknya 2 juta, lebih menjanjikan daripada Balikpapan. Apalagi Penajam. Gitu loh. Jadi hotel-hotel, pabrik-pabrik itu bangun di Bekasi, penduduknya 2 juta, enak. Cari karyawan gitu, 1.000, 2.000, 3.000 cepet. Gitu. Nah, di lain pihak, Jokowi Prabowo ini bisa mendapatkan bantuan susu gratis. Bantuan untuk susu balita dan siswa SD gratis. Bantuan kredit mikro 5 juta per orang untuk 1-10 juta petani dijamin. Itu fasilitas dari Amerika atas royaltinya bunga IGGI. Entah kenapa kok Pak Gucut gitu ya, Pak Gucut itu udah kayak mie gitu loh, bulat gitu loh pikirannya. Jadi
ditekan Amerika, lari ke Cina, ditekan Cina, lari ke Palestina, bulet aja di sininya itu. Nggak pernah bisa tuntas gitu loh. Harusnya kan kalau ditekan sama Amerika, ya kita tanya dong, Mister, kamu mau apa? Kan gitu loh. Nah iya toh, kan tinggal ditanyain aja, kalau mau diikutin, diikutin, kalau nggak mau diikutin, nggak diikutin. Kalau kita nggak bertanya ya, Mister, you mau apa? Ya kita salah paham terus, lari-lari terus, malah ikut Palestina. Palestina aja bubar, diikutin. Ya, kira-kira begitu.